bagi warga negara untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Menurut Undang-Undang Pemilu, memilih atau tidak memilih adalah hak yang sah dan tidak dapat dipidana selama tidak ada unsur paksaan atau imbalan untuk golput. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kebebasan berekspresi termasuk pilihan untuk golput sebagai bentuk protes. Namun sanksi pidana diterapkan bagi mereka yang mengajak orang lain untuk golput dengan imbalan uang atau materi. Jadi, yuk jangan golput. Berikut beberapa alasan mengapa kita tidak boleh golput. Yang pertama, satu suaramu dapat mempengaruhi masa depan bangsa. Setiap suara sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. Dalam pemilihan umum, satu suara punya peran dalam mempengaruhi kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan. Yang kedua, golput sendiri melemahkan demokrasi. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum adalah fondasi dari sistem demokrasi yang sehat. Golput dapat melemahkan demokrasi dengan mengurangi tingkat keterlibatan warga negara dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Yang ketiga, yaitu kamu tidak dapat memilih pemimpin sesuai dengan perspektifmu sendiri. Menggunakan hak suara berarti kamu memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan visi yang sejalan dengan pandanganmu. Agar suaramu tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, tidak memberikan suara atau golput dapat memberikan celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahkan suaramu. Jadi, yuk jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Naila Sindang. Pilkada serentak 2024 merupakan salah satu pesta demokrasi terbesar di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang integratif dan sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan daerah. Memajukan jadwal Pilkada 2024 dapat memiliki beberapa implikasi, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, memajukan jadwal dapat mempercepat pengangkatan kepala daerah, sehingga tercipta orkestrasi yang sama dari pemerintahan pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Namun, hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan publik melalui opini atau spekulasi bahwa proses pemilu dan pilkada 2024 ditunggangi kepentingan tertentu yang dapat berdampak pada tingkat partisipasi pemilihan. Namun, ada juga yang khawatir dengan situasi politik di Indonesia dan mempertanyakan kemampuan KPU untuk menyelenggarakan proses pemilu yang adil dan jujur. Oke, berikut ada isu-isu penting. Yang pertama, rendahnya partisipasi pemilih dapat disebabkan oleh calon-calon yang tidak alami dari proses yang ada di bawah, serta pilihan-pilihan yang tidak menarik bagi pemilih. Yang kedua, ada para kontestan pemilu harus menjalankan kampanye yang semakin berkualitas dan menyehatkan demokrasi, bukan kampanye gontong-gontongan atau merusak tatanan bangsa. Penggunaan teknologi informasi dapat diharapkan untuk melahirkan kampanye yang berintegritas. Yang ketiga, ada sinkronisasi visi misi antara pemerintahan pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana argumentasi saya tentang pilkada, antara harapan dan formalitas. Nah, pilkada itu memang penting karena memilih pemimpin daerah kita sendiri kan, yang membawa perubahan. Namun kenyataannya itu belum ideal untuk saat yang kemarin, kualitasnya kurang, politik umum merajalela, partisipasi masyarakat pun rendah, dan teknologi disalahgunakan. Nah, oleh karena itu, mari kita
kita memperbaiki pilkada bersama, jadikan ajang memilih pemimpin yang amanah dan mampu membawa itu perubahan masa depan daerah di tangan kita. Jadi ayo kita sama-sama memilih dengan cerdas di pilkada yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abil Komanto dari kelompok 3, yaitu tentang argumentasi terkait pilkada, dinamika demokrasi atau polarisasi politik. Isi berita tentangnya itu politik seputar pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada terus menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Pro dan kontra mengenai pelaksanaan langsung atau tidak langsung kembali mencuat, terlebih menjelang tahun politik 2024. Argumen yang berkembang tidak hanya menggambarkan dinamika demokrasi di Indonesia, tetapi juga memicu kekhawatiran akan potensi polarisasi politik. Pendapat para warga, yaitu pandangan masyarakat umum terpecah terkait isu ini. Seorang warga yang bernama Rumiati menyatakan, saya lebih setuju pilkada karena saya merasa punya hak memilih pemimpin kalau lewat DPRD. Saya khawatir pilihan